bahkan kosong yang memilih 01 dan 03. Nggak mungkin. Ya nggak mungkin itu. Kan ada saksi itu. Ya kan seperti itu. Terus saya baru pulang dari Sumatera Selatan. Saya baru tahu oh kenapa akhirnya 02 mendapat angka 62%, 65% lebih angkanya. Ternyata ini kan itu pengaruh yang namanya PJ tadi. Bagaimana PJ ini mengumpulkan PJ Gubernur, mengumpulkan PJ Bupati, PJ Bupati mengumpulkan yang namanya kepala-kepala dinas dan aparat-aparat desa seperti itu. Ya kan sudah lengkap. Kurang juga itu, kasih lagi uang. Ya, kurang lagi ancaman, intimidasi. Sederhananya siapapun, kondisi apapun, tapi ada sebuah kebersamaan dalam menyikapi. Masyarakat itu diuji, kita semua diuji dengan uang, dan itu menjadi satu kebutuhan bagi, dan gara-gara uang semua itu bisa dilakukan, kan begitu. Nah, jadi dalam menghadapi itu yang digunakan, itulah yang disebut dengan sekarang apa yang disebut dengan pork barrel politics. Adanya ya kan, menggunakan bantuan sosial itu menjadi satu instrumen. Itu digunakan oleh APBN, itu sebenarnya itu uang rakyat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV dimanapun berada di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, juga saudara-saudara kita diaspora di seluruh dunia, di seluruh benua Eropa, Amerika, Asia, Australia, dan Afrika. Pada hari ini kita akan juga ngobrol-ngobrol, diskusi dengan tema yang luar biasa. Luar biasa, orang sedang menunggu-nunggu, masyarakat kita sedang menunggu-nunggu bagaimana kelanjutan. Kita berharap sekali memang terjadi percepatan daripada gerakan masyarakat dalam rangka untuk mengkoreksi rezim pemerintahan sekarang ini, yang diharapkan mungkin juga akan terjadi perubahan kepemimpinan nasional, artinya terjadi yang namanya penurunan jabatan, pemberhentian jabatan Presiden Jokowi. Seperti kita ketahui selama ini beberapa perguruan tinggi sudah melakukan seruan-seruan dari para aktivitas akademika, para intelektual, para guru besar, para dosen-dosen. Terakhir kemarin kita perhatikan juga ada seruan Salemba, kemudian seruan Rawamangun, seruan Jogja, dan semuanya. Nah, untuk membahas ini, Pak Ketua Umum kita Partai Masyumi, yaitu Pak Ahmad Yani, Dr. Ahmad Yani SHMH, sudah hadir. Assalamualaikum Pak Yani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum Partai Masyumi. Sebelahnya Pak Ustadz Anin, Sekretaris Majelis Syuro Partai Masyumi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngobrol-ngobrol santai tapi serius ini temanya, karena ini bagaimana kita melihat ke depannya beberapa hari ke depan, karena beberapa hari ke depan ini juga KPU akan menetapkan, ya kan, akan menetapkan hasil perolehan suara, penghitungan suara pemilu 2024 ini. Kita nggak tahu bagaimana nanti kapan persisnya gitu ya, karena jadwalnya tanggal 20, tapi bisa aja dipercepat. Nah, Pak Ketua melihatnya gimana gerakan-gerakan aktivitas akademika di berbagai kampus terkait dengan kondisi politik yang begitu ya luar biasa ini, begitu kita menanti ada apa nih beberapa hari ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV yang saya hormati, kita ketemu lagi sahabat-sahabat. Yang pertama-tama tentunya saya atas nama pribadi maupun atas nama Dewan Pimpinan Pusat Partai Masumi mengucapkan selamat melaksanakan ibadah Ramadan kita, dan insya Allah di bulan Ramadan kali ini kita nanti melaksanakan ibadah-ibadah baik yang bersifat wajib, ya kan, ada Ustadz Anin, yang pahalanya dilipat gandakan, yang sunnah pahalanya menjadi pahala kayak pahala wajib. Yang wajib ditingkatkan pahalanya. Walaupun sebenarnya kita bukan mengejar target ya Ustadz ya, ngejar pahala, tapi sebagai bentuk persembahan kita, kepatuhan dan ketaatan kita sebagai hamba Allah. Karena itu jelas perintah ya kan, berpuasa ini perintah yang jelas termuat di dalam surat Al-Baqarah ya Ustaz, yang diwajibkan buat orang-orang beriman itu untuk melaksanakan saum atau puasa, yang akhirnya, dan insya Allah kita berdoa terutama pada diri saya, keluarga saya,
dan tentunya keluarga Partai Masyumi kita di akhirnya menjadi la'allakum tattaqun, jadi manusia yang bertakwa. Takwa ini kan banyak pemahaman kita ya kan, termasuk kita membicarakan ini kan dalam kategori adalah implementasi dari nilai-nilai ketakwaan itu. Nilai-nilai ketakwaan itu kan untuk kita implementasikan, satu di antaranya bagaimana kita menegakkan kebenaran, kejujuran dan keadilan dalam tata kelola kita berbangsa, bernegara, seperti itu, berpemerintahan. Nah, memang kita telah mengakhiri yang namanya proses pencoblosan itu pada tanggal 14 Februari. Tapi proses pemilu ini kan belum berakhir. Proses pemilu ini kan nanti akan berakhir itu adalah tak kala dilantiknya presiden yang terpilih dan anggota DPR terpilih, anggota DPRD kota, kabupaten dan provinsi maupun dewan perwakilan daerah terpilih. Kalau DPR itu kalau nggak salah itu akan dilantik pada tanggal 1 Oktober. Presiden akan dilantik, presiden terpilih ya ada tanggal 20 Oktober. Nanti kan akan diumumkan tanggal 20 Maret ini adalah KPU menentukan siapa yang memilih suara yang terbanyak atau terpilih baik presiden maupun legislatif, dan itu kan sudah diketahui. Ustadz Anin kan menjadi saksi kita ya, tinggal beberapa provinsi lagi ya Pak Ustadz Anin. Tinggal 6 provinsi lagi. Hari ini ya. Kalau menurut agenda kan yang sudah ditentukan dalam PKPU ya kan, itu peraturan Komisi Pemilihan Umum itu kan tanggal 20 ya. 20 Maret ini akan selesai semua proses itu, baik proses legislatif maupun pilpres. Nah, tapi saya mendengar nih, ini nggak tahu nih Pak Ustadz Anin, nanti kita konfirmasi. Saya dengar ya rumor, desas-desus ya kan. Ini KPU ingin mempercepat pengumumannya. Tentu argumentasinya KPU sudah tidak ada lagi yang bisa menunda karena prosesnya udah selesai. Kan tinggal 6 lagi, kalau hari ini juga dikejar kan tidak ada kenal hari libur. KPU ini kan kadang-kadang seketika apa bahasanya Ustadz Anin tadi apa? Seenaknya aja gitu ya. Welcome to the jungle. Welcome to the jungle seperti itu kan. Jadi ya suka-suka aja lah diatur. Dia suka-suka dia mengatur jadwal lainnya, pemberitahuan, datang atau tidak ada saksi, nggak begitu penting buat mereka. Yang penting demokrasi prosedural ini terpenuhi. Dilewati ya. Dan KPU melepaskan tanggung jawabnya seperti itu. Tapi sesungguhnya secara substansial demokrasi kita ini di ujung tanduk. Demokrasi kita ini mengalami titik yang terburuk selama ada yang namanya negara Republik Indonesia ini. Sampai begitu ya? Titik terburuk. Artinya Pemilu yang sangat terburuk. Sepanjang negara kita. Ya, sepanjang namanya ada Indonesia ini. Bahkan ada yang menyatakan pemilu 2024 ini pemilu yang sangat brutal. Ya, kalau pemilu tahun 2019 itu memakan nyawa yang cukup banyak, hampir 700 orang lebih petugas KPPS, terus ada aksi menolak atau mencoba mengkoreksi hasil pemilu itu melalui Bawaslu yang saya juga ikut terlibat langsung pada waktu itu. Ada 9 orang meninggal dunia, 1 orang di luar, atau 10 ya, yang sampai saat ini tidak ada pengusutannya sama sekali, yang harusnya menjadi kewajiban rejimnya Jokowi. Karena itu satu manusia itu kan sangat berharga, apalagi ini 9 dan sebagainya. Nah, selama Jokowi memimpin 5 tahun sebelum pemilu ini banyak persoalan-persoalan. Indeks demokrasi kita kan menurun luar biasa. Ya, kan? Terus penghargaan terhadap hak asasi manusia juga sangat rendah. Bahkan nyawa manusia itu menjadi sangat murah. Kita tahu ada kejadian kilometer 50, 6 orang pengawalnya Habib Rizik ya kan juga hilang, direnggut. Walaupun ada proses peradilannya, tapi kita mengetahui ada proses-proses seperti itu. Dan berapa banyak aktivis juga yang ditangkap-tangkap seperti itu. Saya nyaris ditangkap juga kan seperti itu. Ada kawan-kawan saya ditangkap. Jadi demokrasi kita mengalami kemunduran yang juga luar biasa. Dan pemerintah rejim ini mengkonsolidasi kekuasaannya juga luar biasa juga. Jadi terbanding lurus ini, terbanding terbalik. Satu sisi gerakan civil society, demokrasi dibungkam sedemikian rupa, konsolidasi kekuasaan juga begitu rupa juga. Dengan menggunakan instrumen-instrumen negara seperti itu. Bagaimana undang-undang begitu cepat ya kan dibuat hanya untuk bukan kepentingan sebagaimana dimaksud pembukaan undang-undang dasar, tapi hanya kepentingan para oligarki, ada kepentingan berbagai kelompok atau segelintir orang
bagaimana undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law, terus undang-undang tentang COVID, ya kan, yang Perpu menjadi undang-undang, pemilu dan lain sebagainya seperti itu. Jadi memang memang proses suasana demokrasi kita butuh mengalami kemunduran yang luar biasa, yang akhirnya diikuti dengan proses yang namanya pemilu itu. Saya sudah mengingatkan betul pada waktu kita ada diskusi terbuka di Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Nah, dalam rangka mengoreksi, saya balik lagi mundur, pada tahun 2020 itu sekelompok cendekiawan, sekelompok tokoh masyarakat sipil maupun mantan ABRI dan lain sebagainya, mantan TNI, Polri, itu melihat bahwa bahaya betul demokrasi kita ini atau kiblat bangsa kita ini sudah mengalami jauh menyimpang. Maka ada keterpanggilan pada waktu itu, kita ingin menyelamatkan, maka mendirilah kelompok-kelompok ini, Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Kami itu ya. Ya kami, tapi kan direspon kan, ditangkap dan lain sebagainya seperti itu. Nah, apa yang kita konstatir pada waktu itu, dan saya juga mengemukakan bahwa pemilu ini jangan-jangan hanya untuk melegitimasi proses kejahatan demokrasi, perampokan, ya kan, terhadap sumber daya manusia, dibuatlah melalui yang namanya proses formal legitimasinya pemilu. Jangan lupa Pak Eri, di belahan dunia juga itu ada rejim-rejim yang otoriter, rejim-rejim yang represif itu naik melalui pemilu juga, menggunakan instrumen demokrasi. Ya kan, menggunakan instrumen demokrasi yang digunakan untuk yang dilakukan tindakan-tindakan yang abuse of power, tindakan-tindakan menyimpang. Kalau dalam termnya hukum tata negara itu disebut dengan diktator constitutionship, seperti itu. Ya kan, itu Hitler ya kan juga naik melalui pemilu, Mussolini dan lain sebagainya. Betul. Pak Harto kan melalui pemilu-pemilu juga yang disebut, akhirnya kan dalam terminologi politik itu disebut demokrasi prosedural itu. Betul. Nah, kegelisahan itu rupanya tidak hanya di kalangan para aktivis, tapi juga diikuti oleh para perguruan tinggi. Puncak kegelisahan, puncak kekecewaan dan kemarahan itu adalah praktek-praktek yang selama ini ditentang, dan bangkitnya Orde Reformasi ini ada praktek-praktek KKN tadi, yang paling parah, korupsi, nepotisme yang jauh lebih parah, ya kan, dan itu diperagakan betul atau dipertontonkan betul oleh keluarganya Jokowi ini. Ya, itu keluarga Jokowi, bagaimana anaknya ya kan bisa menjadi wali kota Solo, ya kan, mantunya wali kota yang namanya Medan, terus anaknya juga yang namanya Kesang dalam beberapa hari menjadi anggota partai, walaupun itu hak, tapi kan itu dipertontonkan secara telanjang. Itu kalau kita lihat kan, kalau kita mau jujur, Jokowi ini kan tidak punya andil. Jokowi ini harus kita katakan dia tidak punya andil, tidak punya kontribusi terhadap proses demokrasi dan proses reformasi. Dia adalah penikmat, ya kan, penikmat betul. Dia nggak ada di jalanan, kita di jalanan dulu, ya kan. Dia tidak melakukan proses, dia sekonyong-konyong, kita nggak ngerti bagaimana dia membuat membuat orang terkesima itu. Iya kan, dengan dia mulai jadi wali kota Solo, terus seolah-olah dia berhasil, terus banyak hal-hal yang kita lupa mengkoreksi apa yang dilakukan, kebohongan demi kebohongan seperti itu loh. Kalau di luar negeri kan kebohongan, pemimpin itu boleh salah, boleh keliru, tapi nggak boleh bohong. Sampai sekarang itu dia kan dengan ide awalnya bagaimana membuat mobil SMK. Sampai sekarang kan kita tidak pernah dengar dia pada waktu itu menyatakan sudah pesan. Kita lihat aja jejak digitalnya, ya pada di salah satu televisi kan sudah penuh. Saya masih di DPR pada waktu itu, kawan-kawan banyak pesan, sudah pesan penuh. Ternyata sampai sekarang ini ban satu aja nggak ada yang namanya mobil SMK itu. Kaca spion juga pun nggak ada seperti itu. Berarti kan itu betul-betul manipulasi dan penipuan. Pembohongan publik. Pembohongan publik. Banyak lagi apa janji-janji yang dia kemukakan, dan enteng sekali dia. Enteng sekali dia mengemukakan tapi tidak dia tepat. Nah, banyak hal ini memang akhirnya puncaknya adalah bagaimana dia mengprank. Nah, prank bahasa sekarang ini. Ya, prank. Dia ngeprank Erlangga, dia ngeprank Erick Thohir, Ganjar dan lain sebagainya. Semuanya kan dijanjikan untuk padahal itu nggak boleh kan. Sekonyong-konyong rupanya dia memberikan jalan untuk keluarganya sendiri. Itulah yang namanya dia memberikan jalan untuk Gibran. Kalau orang Melayu disebut laluan. Ya. Kita nggak bisa ngebayang, dulu saya sudah protes dulu dengan kawan saya Margarito, walaupun sekarang kita berbeda pandangan cukup keras ya dalam proses sekarang. Mengingatkan ini apa motif dibalik menunda pemilu kepala daerah ini. Ya kan harusnya ada pemilu kan, tapi kita belum tahu. Rupanya akan digunakan senjatanya ini pada pemilu sekarang ini. Itu yang disebut dengan PJ-PJ, itulah yang
diungkapkan dalam film yang cukup menggemparkan kan, menjelang pemilu yang dilakoni oleh tiga orang, ini bukan aktivis loh, ini dosen murni, ya kan, satu Ferry Amsari, Zainal Arifin Mukhtar, Bivitri. Filmnya film apa Pak Eri, masih ingat? Dirty Food. Ya kan, apa namanya, kotor, pemilu yang kotor, seperti itu, pemilu yang kotor. Nah itulah yang, tapi sebelum itu juga para akademisi sudah teriak juga, semua hampir akademisi itu kan mulai diawali Jogja, terus Universitas IPB, IKIP, semuanya di mana-mana seluruh Indonesia. Kami juga sebagai Sekretariat Akademika Muhammadiyah mengeluarkan juga hal seperti itu, karena puncak kemuakan kita terhadap praktek-praktek KKN ini, yaitu dengan diputuskannya putusan MK nomor 90. Manipulatif terhadap keputusan MK itu, betul-betul manipulatif loh itu. Karena keputusan MK itu non executable, karena putusan MK itu secara anatominya tidak bisa dieksekusi karena terjadi perbedaan. Putusan itu mengandung secara konstruksi putusan itu 3, 2, 4. Ya kan? 4 yang menolak untuk dirubahnya undang-undang tentang syarat umur, terus 2 menyatakan boleh kalau belum 40 tapi syaratnya pernah menjabat gubernur atau gubernur, baru 3 yang menyatakan bupati, wali kota pun boleh. Artinya keputusan ini secara anatomi, belum lagi kalau kita mau lihat dari segi kewenangan. Mahkamah Konstitusi itu tidak diberikan kewenangan satu ayat pun untuk membentuk norma. Jadi keputusan itu menurut saya cacat konstitusi. Ditambah lagi dengan KPU menerima dalam batas waktu yang aturannya KPU sendiri belum berubah. Jadi itu cacat. Itu cacat konstitusional. Jadi walaupun dia dianggap nanti diumumkan, itu prosesnya cacat dari awal. Gitu. Nah oleh karena itu menurut saya itu yang kemuakan yang serupa-rupa ini, saya nyangka ini dalam rangka ini aja Pak Eri, menjelang pemilu, demam pemilu. Ternyata gerakan ini kita menyatakan ini membantah bahwa gerakan ini adalah ditunggangi untuk gerakan elektoral, kepentingan. Ternyata enggak. Setelah pemilu tanggal 14 ternyata gerakan ini berjalan lagi. Makanya ada seruan kan, seruan dimulai dari awal itu seruan Rawamangun, Jogja, kemarin adalah Salemba, diikuti daerah-daerah lain. Artinya ini proses kita berjalannya ada 2 hal. Ada proses elektoral, ketidakterimaan atau protes terhadap proses elektoral ini kan memang ada jalurnya. Jalurnya itu kalau kejahatan pemilu atau pelanggaran yang bersifat pidana Gapkamdu. Kalau masalah TSM katanya ya kan itu melalui Bawaslu, MA, sengketa hasil melalui MK. Menurut saya tidak cukup, MK tidak bisa menerima, tidak boleh menolak sengketanya TSM karena praktek-praktek yang dilakukan MK pernah memeriksa dan mengadili proses yang namanya terstruktur, sistematik dan masif, dan itu bahasa yang keluar dari MK, bukan bahasa yang dikeluarkan oleh kampus. Nah, tapi kita pesimis, Pak Eri. Kenapa? Di situ masih ada paman, ya kan? Ya kan, pesimis kita. Nah, jadi menurut saya ya sudah itu biar berjalan saja. Tapi gerakan civil society, gerakan masyarakat ini muncul. Kalau tadi Sivitas Akademika, nah, yang orang yang tidak pernah kita bayangkan yang namanya Ferry Amsari, itu lebih radikal daripada kami aktivis ini. Zainal Arifin Mukhtar juga seperti itu. Orang yang selama ini santun dan tidak mau gerakannya selalu gerakan moral, tapi sudah menghimbau, yaitu Bang Din Samsudin kan, tanggal 19, tanggal 18 ada juga gerakan. Jadi ini menurut saya ada akumulasi yang luar biasa. Jadi ini ada titik temu nih antara gerakan elektoral dan gerakan non elektoral. Kalau gerakan elektoral memang dibatasi waktu, tapi gerakan non elektoral tidak dibatasi waktu. Kapanpun bisa setelah sebelum pengumuman oleh KPU, bisa setelah pengumuman, bisa setelah dilantik, bisa pada pas panjang nih, panjang sekali seperti ini. Ingat, ada konvensi ketatanegaraan kita, jangan lupa nih, ada senior kita, kawan kita lah, yang menyatakan apa gunanya lah ini kayak seperti itu. Padahal jangan lupa Pak Harto itu pada tahun 97 dilantik, ya kan tidak beberapa lama, 2 bulan 3 bulan jatuh dia. Ya kan? Apa jatuh? Karena melakukan yang namanya KKN. Di kabinet Pak Harto terakhir mengangkat Mak Tutut. Nampak itu, kalau ini nampak betul menggunakan instrumen negara, ya kan, dan sebagainya. Nah oleh karena itu menurut saya kita dukung lah ya kan, kita Mas Sumi ya,
kita karena Mas Sumi ini platformnya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ideologi kita itu kan, ideologi kita itu betul-betul bagaimana politik ini menegakkan kebenaran, keadilan dan kejujuran. Saya kira Mas Sumi harus menjadi bagian, jadi bagian dari proses untuk menyelamatkan bangsa ini. Oke, sip. Mudah-mudahan Mas Sumi yang nanti akan menjadi apa namanya? Jadi bagian lah ya. Bagian yang terlibat penuh. Kita tidak mengklaim bahwa kita menjadi sebagai lokomotif, tapi menjadi bagian dalam hal tumbangnya rezim ini, insya Allah gitu ya. Nah, Ustadz Anin, apa namanya, soal demokrasi prosedural memang udah berjalan sekarang ini gitu. Tapi kelihatannya yang namanya penyimpangan, anomali atau mungkin apa namanya manipulatif yang terjadi di masyarakat begitu masif, begitu dan terbuka gitu, telanjang sekali. Nah, kira-kira masyarakat sendiri menilainya gimana sih? Kenapa masyarakat dengan mudah kemarin menerima bansos, misalnya menerima dana amplop-amplop gitu ya? Kalau melihat kondisi sekarang ini, masyarakat sesungguhnya dari kacamata Ustadz Anin nih, bagi orang lapangan, kira-kira masyarakat sama nggak dengan misalnya para guru besar, dosen, aktivitas akademika gitu ya, perguruan tinggi kira-kira? Fakta keras di lapangan menunjukkan tipologi masyarakat itu kan bisa dilihat dari berbagai aspek ya. Yeah. Dari aspek pendidikan, dari aspek income, kemudian dari posisi geografis. Jadi intinya adalah bahwasanya ketika kita melihat fenomena masyarakat itu kita perlu melihat itu dari ukuran yang berbeda-beda itunya, karena ada perbedaan income, perbedaan pendidikan, itu akan menyebabkan perbedaan pendekatan. Nggak bisa satu pendekatan untuk all at once gitu ya, karena kondisi masyarakat juga berbeda-beda. Dan itu nampak dari kondisi hasil yang kita bisa lihat. Fenomena di Jakarta misalnya itu tentu berbeda dengan di daerah yang lain gitu ya. Artinya kecerdasan, tentu bantuan itu bahkan bisa jadi menjadi lebih banyak juga diturunkan di Jakarta. Tapi daya juang, daya tahan masyarakat bukan tidak turun. Menggunakan bansos itu untuk masyarakat di Jakarta itu turun, jadi itu berlaku untuk semua. Tapi daya juang daripada masyarakat di Jakarta, biarpun 01 itu dia kalah ya, tapi tipis bantuan itu tipis, tapi bantuan itu bisa jadi lebih besar daripada yang lain begitu loh. Jadi di situ bisa menunjukkan daya juang masyarakat di Jakarta itu lebih tinggi. Begitu juga masyarakat Aceh, kan bantuan juga jor-joran gitu. Pasti ya. Begitu juga Sumbar kan begitu, tapi daya juang. Nah, jadi maksud saya kita bisa juga melihat tipologi masyarakat itu yang berbeda-beda dalam menanggapin. Ada yang karena itu menjadi lebih mudah, karena begini, sederhananya siapapun, kondisi apapun, tapi ada sebuah kebersamaan dalam menyikapi. Masyarakat itu diuji, kita semua diuji dengan uang, dan itu menjadi satu kebutuhan dan gara-gara uang semua itu bisa dilakukan, kan begitu. Nah, jadi dalam menghadapi itu yang digunakan, itulah yang disebut dengan sekarang apa yang disebut dengan pork barrel politics. Adanya ya kan, menggunakan bantuan sosial itu menjadi satu instrumen, itu digunakan oleh APBN, itu sebenarnya itu uang rakyat. Gitu, dikasih kepada rakyat, tapi dengan menguntungkan paslon 02, itu kan suatu kejahatan. Itu ya, uang rakyat dibalikin kepada rakyat, tapi untuk kedaulatan rakyat jadi hilang begitu loh, karena diarahkan untuk memilih 02, dan bansos itu pun ditempelin dengan logo 02 ketika menyerahkan bantuan sosial itu. Nah, jadi poinnya tadi, ada masyarakat yang dengan mudahnya menerima, ada masyarakat yang dengan tetap gigih dia untuk menolak ya hal fenomena tersebut. Jadi tidak bergeming dengan bantuan finansial, tetap kukuh dengan ininya. Nah, maksud saya tidak menyimpulkan satu ya, tapi kita melihat kondisi masyarakat yang berbeda akan menimbulkan tanggapan yang berbeda. Maksud saya Jawa Tengah, Jawa Timur berarti relatif ya, relatif di situ nampak ya, dari hasil yang kita ngelihat terjadi untuk Jawa jutaan ya pemilih di
partainya kan diharapkan sebenarnya dari Jawa Timur itu adalah PKB ya. Nah, tapi PKB suaranya tinggi di Jawa Timur. Tapi 01-nya turun gitu. Nah, jadi itu juga terjadi di Jawa Tengah ya. Itu artinya untuk pileknya menang, PKB tinggi di Jawa Tengah. Suaranya itu fakta, begitu juga di Jawa Timur bahkan bisa jadi pemenang, tapi pilpresnya turun. Nah, ini harusnya kan dia akan memilih kepada ketuanya sendiri kan, yang itu adalah wapres. Tetapi karena tadi menggunakan politik uang tadi, instrumen tadi pork barrel politics ya, yang menggunakan instrumen bantuan sosial bansos sebagai satu instrumen, kemudian mengerahkan aparatur dan lain sebagainya. Jadi ketahanan rakyat itu, dan itu sangat disayangkan sekali ya. Ini kan artinya setiap orang itu adalah raja di dalam demokrasi. Kedaulatan kan berada di tangan rakyat. Berarti rakyat itulah yang memegang daulat. Rakyat itulah yang menjadi raja. Tapi melalui politik-politik murahan seperti tadi itu yang sebenarnya menghina, karena yang merampas kan, menghilangkan kedaulatan rakyat tadi itu hilang dengan politik yang seperti tadi. Sebenarnya penguasa ini kan mereka diamanahkan untuk waktu tertentu. Siapa dia presiden? Ketika dia nggak jadi presiden, dia udah bukan siapa-siapa lagi. Dia menjadi presiden karena raja, karena rakyat kan begitu. Dan rakyat cuma memberikan jatah kamu cuma 5 tahun saja, 10 tahun saja. Kecuali sekarang itu yang disebut dengan dinasti ya, republik rasa kerajaan. Itu presiden rasa raja kan begitu. Sekarang yang sedang dibuat ya, dan itu tentu harus dilawan, dan menurut saya itu akan tumbang karena rakyat Indonesia ini, kita ini adalah darah-darah berjuang semuanya. Karena kita merdeka ini dengan perjuangan dari Aceh sampai ke Irian ibaratnya itu didapat dengan perjuangan. Dan ketika melihat, dan kalangan akademisi yang tadi sudah disampaikan, akademisi saja sudah turun ya, yang selama ini ibaratnya di Menara Gading ya, persepsinya kan begitu kan, gerakan moral intelektual, tapi mereka sekarang udah bicara tentang politik yang dibangun di atas dasar keprihatinan sosial. Nah, kalau kalangan akademisi sudah turun, itu tanda bahwasanya di situ memang sudah terjadi kerusakan besar. Itu tinggal waktu. Orang-orang yang menerima bantuan tadi itu kan cuma sesaat juga. Ketika bantuan harga naik, ini negara ini nggak bisa dikelola, dan sekarang orang sudah mengeluh ya, harga beras itu luar biasa sekarang, 5 kilo bisa 90.000 itu harganya ya, telur itu bisa 34.000 itu harga itu. Nah, yang kemarin itu cuma 23.000 loh telur itu, ada 24, naik sedikit-sedikit sekarang sampai segitu. Yang beras itu 50.000, 60.000, sekarang 90.000. Ini dan kan susah dicari sekarang, dan susah dicari, udah mahal, susah dicari. Oligarki, rakyat itu yang mendapat tadi kan cuma sesaat dapat. Nah, itu sampai kapan akan dibegitukan lagi? Nah, jadi tinggal menunggu waktu aja. Artinya, kejatuhan rezim ini tinggal artinya menghitung hari lah ini. Iya, menghitung hari gitu ya. Supaya cepat, supaya apa namanya? Kita berharap sekali masyarakat bawah, tadi pertanyaan saya tadi, masyarakat yang betul-betul istilahnya kemarin diombang-ambing atau mungkin dipaksa untuk menerima bansos misalnya, kemudian terjadi luar biasa ya, artinya luberan suara untuk 02 ini luar biasa karena bansos itu, karena memanfaatkan organ dan fasilitas negara, dana APBN dipakai untuk bansos untuk rakyat. Nah, itu yang salah besar gitu. Nah, kira-kira gimana nih sebagai penutup, Pak Ketua Umum, Pak Ketua berharap kira-kira kapan nih kalau perkiraan gitu rezim Jokowi ini bisa tumbang gitu? Ya, saya kira gini, kita kan nggak bisa mentargetkan kan, tidak bisa mengkalkulasi. Tapi yang paling penting itu gini, angka yang besok akan diumumkan oleh KPU ya, tanggal 20 atau sebelum tanggal 20 itu tidak bisa kita membaca angka itu hanya semata-mata angka akhir. Angka itu adalah angka berasal dari peristiwa. Tadi yang disebutkan ada peristiwa bansos. Ini bisa menjadi temuan nih kita, kalau nanti kita tema angket ya. Menjadi temuan itu adalah bagaimana menggunakan bansos ini. Terus pos anggarannya diambil dari mana? Karena kita sama-sama mengetahui kan berakhir dalam konteks penganggaran. Pos anggaran itu kan harusnya bulan Oktober kemarin. Kok diperpanjang sampai bulan Februari, dirapel kembali kemudian itu kan untuk bulan Januari, Februari, Maret dibayar pada bulan Februari seperti itu. Itu atas persetujuan siapa?
presiden mengeluarkan itu. Karena kan uang yang rakyat kan, seperti itu. Terus yang kedua adalah kok penyalurannya bukan melalui Kementerian Sosial. Nah, jadi kan sudah sistematik betul ini, membuat badan tersendiri. Jadi kenapa tidak melalui Kementerian Sosial? Karena Kementerian Sosial kebetulan adalah Risma yang berbeda pilihan politiknya untuk Pilpres dengan Presiden. Risma kan PDIP, dia kan tentu Ganjar. Nah, jadi ini memang sudah disiasati. Belum lagi adalah menggunakan aparat sipil. Ya kan, bagaimana mengkonsolidasi kepala desa. Kan gampang lo angket berjalan itu nanti. Belum lagi menggunakan yang sudah seperti tidak cukup juga seperti itu. Tuh. Jadi angka 58% ini angka yang dikerjakan berdasarkan banyak pekerjaan-pekerjaan yang sebelumnya. Jadi seharusnya angka itu bukan 58% kalau menurut saya. Harusnya 90%. Sekalian. Kenapa? Angka ini kan dikerjakan bagaimana memobilisasi kepala desa. Bahkan ada kata Pak Ustadz Anin, ya saya belum tahu ya. Ada di ini dekat kita Bogor, ada di beberapa desa itu bahkan kosong yang memilih 01 dan 03. Nggak mungkin. Ya nggak mungkin itu. Kan ada saksi itu. Ya kan seperti itu. Terus saya baru pulang dari Sumatera Selatan. Saya baru tahu oh kenapa akhirnya 02 mendapat angka 62%, 65% lebih angkanya. Ternyata ini kan itu pengaruh yang namanya PJ tadi. Bagaimana PJ ini mengumpulkan PJ Gubernur, mengumpulkan PJ Bupati, PJ Bupati mengumpulkan yang namanya kepala-kepala dinas dan aparat-aparat desa seperti itu. Ya kan sudah lengkap. Kurang juga itu kasih lagi uang. Ya, kurang lagi ancaman, intimidasi. Ya, seperti itu. Jadi angka yang 58 ini sesungguhnya melalui proses-proses yang begitu banyak hanya dihasilkan 58%. Nah saya takutnya ini supaya menunjukkan bahwa ada proses demokrasi, ada ada namanya apa namanya perbaikan. Diturun-turunkan lah. Kita potong oke lah diskon kita potong saja 7%. Kan 51 masih satu putaran juga seperti itu. Jadi ini memang pepatah yang saya tahu ini rumor. Rumor jauh sebelum pemilu itu saya sudah dapat informasi bahwa mereka akan menang itu di atas sekalian. Ada bahasa mereka itu menarik. Kita berbuat jujur aja pasti dicurigai curang katanya kayak gitu. Udah curang. Lebih baik curang sekaligus seperti itu. Nah, jadi ada seperti itu. Terus ada lagi kan menggunakan tidak penting bahwa lebih baik kalah dengan terhormat daripada menang dengan kecurangan. Nggak penting buat mereka. Yang penting menang dengan kecurangan. Ya kan? Ya, jadi menang dulu silakan untuk karena mereka sudah paham bahwa kalau sudah mengurangi kecurangan itu untuk melakukan gugatan itu lemah sekali. Mereka posisi yang menang itu yang diambil kenapa lagi MK kita lain seperti itu. Jadi ini Pak Eri memang pemilu ini 2024 kita telah lalui pemilu prosedural ini tetapi secara substansi bagaimana amanat konstitusi pemilu jujur dan adil itu jauh api dari panggang. Bahkan ini pemilu yang paling brutal seperti itu. Oleh karena itu akan dicatat sejarah, ya kan akan dicatat sejarah, akan menjadi kajian. Jangan-jangan ini bahan untuk buat disertasi boleh juga. Oh ya, bagus banget seperti itu kan. Jadi inilah pemilu yang tidak ada legitimasinya ya, artinya betul-betul istilahnya sudah amburadul dan segala-galanya sudah. Jadi kita dukung saja nih gerakan ini. Dan saya yakin gerakan ini memuncak. Saya baru tadi malam kawan-kawan bilang mau beli beras itu ke supermarket apa namanya market itu ngantri dan dibatasi, nggak boleh beli banyak. Di mana? Di kawan saya itu di Bintaro. Di Bintaro, di Serpong. Ya saya nggak tahu kalau pasar tradisional dekat rumah saya karena belum beli ya saya udah beli bulan yang lalu tuh stok ya kan tinggal sedikit lagi nih agak ngeri sedap juga nih ya kan walaupun memang kita makan nasinya udah berkurang sekarang kan. Iya karena penyakit. Oke Pak Ketum terima kasih, Pak Ustadz Anin juga terima kasih, pemirsa Masumi TV kita berharap sekali pemirsa semuanya subscribe acara kita, kemudian like dan juga komen, share. Mudah-mudahan terus berkembang, topik-topik yang kita sajikan, kita tampilkan lebih menarik lagi dan banyak sekali ditonton oleh Masumi, keluarga besar Masumi, tentunya juga oleh masyarakat luas. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.